satu jengkal tanah pun tinggal di 4x3 meter tanah negara, ditutup pakai bangunan plastik, diisi oleh 17 orang dan hampir 5 kepala keluarga, di mana satu keluarga kasurnya yang satu di sini, yang satu di sini, mereka bertidur bergiliran. Kebayang kalau salaki hayang ke pamajikanana. Kan itu problem. Problem itu tidak dibangun dalam siklus ikatan emosi terhadap lingkungan. Keterikatan diri dengan tanah, dengan air, dengan udara, dengan matahari yang saya menyebutnya papat kalimat pancer, yang mungkin dulu disebutnya musyrik-musyrik itu. Sesungguhnya adalah kerangka berpikir tiruhi orang Sunda yang mengajarkan manusia itu akan mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan manakala dia bersatu dengan ekosistemnya. Maka dia bahagia. Ciri bahwa manusia akan terikat pada ekosistem lingkungannya itu lebaran. Apa ciri lebaran? Anda sudah sukses di Bandung menjadi eselon 2A, Anda sukses di Jakarta menjadi eselon 1A, lebaran walaupun macet tetap ingin pulang ke kampung. Kenapa? Karena di situ cikal bakal Anda tumbuh, di situ ekosistem Anda hidup. Maka budaya lebaran itu yang intinya adalah budaya membawa anak-anak kita bertemu dengan saudara-saudaranya. Sesungguhnya adalah itu budaya membangun kembali ekosistem kita dalam sebuah komunitas hidup yang disebutnya paguyuban. Itu budayanya Patembayan. Dan itu melahirkan ikatan emosi kekerabatan. Dari ikatan emosi kekerabatan itu akan lahir kepersaudaraan. Kepersaudaraan itu akan lahir ikatan batin. Dan itu akan menjadi kekuatan politik yang sangat luar biasa. Siapa yang sudah melakukan itu? Orang-orang Batak, orang Sulawesi Selatan. Karena dia punya ikatan emosi, kekerabatan, budayanya paguyuban. Walaupun di kita ini ada paguyuban jawabannya. Tetapi mereka jauh lebih real dibanding kita. Sinaga, 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 hutapea, 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 hutagalung, hutagalung, hutagalung. Sampai kiamat dia tetap menjadi orang Batak. Ketika yang satunya berhasil, maka komunitas itu, marga itu akan dengan mudah. Saya Huta Barat, bertemulah pengacara semuanya Huta Barat. Nanti menjabat, mau tidak mau cari siapa teman yang deket. Sudahlah, jangan ngomong profesional sama aku di mana-mana begitu. Nanti jadi HRD di perusahaan, ya mana siapa yang ngelamar? Marganya sama. Dia kita saudara, kita saudara, kita saudara. Orang yang di perantauan bertemu dengan satu marga, maka dia akan ikatan emosional dan kekerabatannya akan kuat. Sehingga yang tertinggal terbawa yang sama yang maju. Beda dengan orang tua. Makanya saya berulang-ulang, ikatan kekerabatan ini penting. Nah, kita membangun lewat apa hari ini? Berkomunitas, berorganisasi, berpartai. Kita membangun ikatan dengan itu, membuat ikatan-ikatan itu. Tetapi, apakah berpartai, berorganisasi, berserikat itu selamanya? Tidak. Bisa pindah, bisa bubar, bisa berebut ke kursi ketua, di ormas juga bisa bertengkar. Tapi ikatan kekerabatan walaupun ada pertengkaran, pertengahannya pertentangan kultural lebaran akur lagi. Ampuranya, sok lo kata osal isukan menyele ya weh. Ini penting nih. Saya ngingetin orang Sunda, orang Jawa Barat. Karena saya gubernur Jawa Barat. Ada Sunda, Jawa Barat ada Betawi, ada Sunda Cirebon. Nah, ini penting dibangun. Untuk itu kalau kita ingin membangun itu, bayangin Pak, orang Sumatera Barat buka rumah makan Padang, padahal rumah makan seharusnya rumah makan Minang, tapi nyebutnya rumah makan Padang. Bikin kotak amal masjidnya disolok. Bayangin Pak, orang Sumbar Pak, bikin rumah makan Padang di kita, bikin kotak amal masjid, pembangunan masjid di Solo.
betapa mereka kecintaan, ikatan, emosi pada kampung halamannya begitu kuat. Sehingga apa sih yang harus dibangun di Jawa Barat? Yang pertama ini adalah mengembalikan kembali manusia pada ikatan kampung halamannya. Rugilah manusia yang tidak punya kampung halaman. Karena ikatan emosional manusia terhadap kampung halamannya, maka pesan saya pada siapapun yang sudah sukses di kota besar, yang sudah sukses meniti karir dalam bidang apapun, tetap Anda harus punya rumah di tempat asal Anda. Di mana kakek Anda di situ, di mana nenek Anda di situ, karena itu sangat penting dalam membangun ikatan emosi kebangsaan. Ini kebudayaan. Nah, kemudian saya hari ini juga akan menyampaikan pola. Saya minta maaf pada seluruh jajaran pejabat Provinsi Jawa Barat, pada Pak Wakil Gubernur, pada Pak Sekretaris Daerah, pada Kepala Badan Dinas Kantor, semua sampai staf. Ini pertama kali semenjak dilantik saya jadi gubernur, ngasih arahan di awal. Dalam orang bilangnya halal bihalal. Apa sih ingin saya tekankan? Mohon maaf, saya merubah pola kerja. Kalau dulu mungkin provinsi senang pada wilayah administratif, anggaran besar, kegiatannya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Datang, disambut, ditepuk tanganin, balik lagi. Kalau ada bencana, datang, kasih bantuan, sembako 1000 paket, selfie, balik lagi. Saya nggak mau gitu. Saya ingin pemerintah provinsi menjadi problem solving dari kebuntuan pengelolaan birokrasi di Jawa Barat. Karena ingin menjadi problem solving, maka dia menjadi bapak, maka dia menjadi induk, menjadi ibu. Ibu bagi siapa? Bagi pemerintahan kabupaten kota, bagi pemerintahan kecamatan, bagi pemerintahan desa dan kelurahan. Maka dia hadir dalam setiap berbagai kesulitan publik dan mencari solusi. Solusi itu tidak akan lahir dalam rapat-rapat di sebuah meja yang ada laptop berjejer dan kemudian pakai layar digital. Solusi tidak akan lahir di situ. Solusi akan lahir itu di tengah-tengah konflik. Solusi akan lahir di tengah-tengah kesulitan. Solusi akan lahir di tengah-tengah bencana. Solusi akan lahir di tengah-tengah perut orang lapar. Maka pemerintah provinsi hadir di sini untuk memberikan apa? 1, perlindungan. 2, advokasi. Yang ketiga, kesejahteraan. Karena itu maka saya mohon maaf kalau bobot anggaran hari ini dirubah. Dirubah untuk apa? Diperbanyak klaster-klaster pertumbuhan baru. Pertumbuhan baru apa? Infrastruktur, klaster baru. Kemudian industrialisasi kita menjadi motivator dan eksekutor. Misalnya kasus Biang ini di Subang lama kan. Kemudian saya kumpulkan hanya dalam waktu 10 menit selesai. Exit tol yang biasanya berlama-lama, ketemu menteri hanya 5 menit selesai. Setelah itu apa harapannya? Pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Ini orang-orang bisa kerja. Problem apa lagi? Sengketa tanah. Sengketa tanah apa lagi? Percaloan dalam pembebasan tanah. Harga yang 500 dirubah menjadi 5 juta. 5 juta ditawari 10 juta. 10 juta ditawar lagi 20 juta. Kalau model begini, mana ada investasi masuk? Mau melahirkan pengangguran? Tidak. Saya berikan solusi lagi. Solusinya apa? Seluruh pemilik tanah bertemu dengan yang beli. Gubernur menghadiri, Kapolres yang setempat menghadiri, Kapolsek menghadiri, Dandim menghadiri, dan Ramil menghadiri, Bupati menghadiri. Lihat mereka bertransaksi. Lakukan secara terbuka. Boleh divideokan, boleh di YouTube-kan, semua orang biar tahu. Dan kemudian setelah itu advokasi warganya. Setelah punya duit 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, arahkan pada aspek yang produktif. Kenapa? Saya punya pengalaman seluruh daerah yang mengalami pembebasan di Jawa Barat. Setelah itu warganya jatuh miskin. Kenapa? Beli mobil, bangun rumah baru, piknik nggak pernah berhenti. Anak-anaknya kemudian beli motor, mobilnya dibarisin. Dalam waktu 3 tahun mereka mengalami kebangkrutan total, miskin, tidak punya apa-apa.
Lahir kelas baru bukan orang Jawa Barat, tapi orang yang datang ikut berjualan, orang datang ikut kerja, orang datang mereka membeli tanahnya, mereka terpinggir. Orang Bekasi geser ke Kerawang, orang Karawang geser ke Purwakarta, orang ke Purwakarta habis daerah gunung-gunungnya semuanya. Ini nggak bisa. Perlu apa? Perlu negara, pemimpin yang bisa mengarahkan pada aspek yang produktif. Aspek yang produktif gimana? Rubah pola pikir orang Jawa Barat, mulai dari pendidikannya. Anak-anak nggak usah pakai motor ke sekolah. Kalau masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, naik sepeda, naik angkutan umum. Oke, angkutan umumnya jelek, saya sudah minta Sekda Dinas Perhubungan, siapkan konsep angkutan umum yang ramah lingkungan, siapkan konsep angkutan umum yang berbasis pariwisata, berbasis edukasi. Masa kita kalah sama odong-odong? Odong-odong digemari. Kalau odong-odong digemari, ya udah kita bikin mobil yang berstandar seperti odong-odong itu. Ngangkut orang ke pasar, ngangkut orang ke sekolah, anak-anak diciptakan kasih musik yang baik. Untuk apa? Angkutan massal adalah alternatif dibanding mereka pakai motor, kena potbrong, pulang dari sekolah, mereka pacaran, nongkrong di mana-mana, hamil duluan, problem kemiskinan akut terjadi. Anak-anak miskin itu lahir dari keluarga miskin, pola kemiskinannya diwariskan, merokok masih muda, motor-motoran, keluyuran malam, di jalan saling bunuh, saling bacok, pulang ke rumah biaya operasi 33 juta, gak bisa bayar. Kenapa? Saya ini yang nanganin begitu tiap hari. Tapi harus dirubah. Untuk itu birokrat harus tumbuh menjadi kaum etos yang melakukan perubahan. Gak bisa kita begini terus. Gak bisa kita hanya datang pagi, pulang sore, kemudian gak apa-apa. Untuk itu, lahirkan eksekusi. Di mana wilayah kerja Provinsi Jawa Barat? Oke, kantornya di Gedung Sate. Pastikan seluruh pegawai yang memasuki Gedung Sate melewati perempatan, traffic light, melewati berbagai tempat, pastikan tidak ada pengemis lagi. Kita bareng-bareng bekerja. Pastikan tidak ada lagi eksploitasi anak di bawah umur untuk jualan di pinggir jalan pada waktu jam sekolah. Pastikan ada dinas pemberdayaan perempuan. Makanya saya ngomong, apa yang dilakukan? Oh iya, kita kerjasama apa? Tuh, perempatan sana, tuh di sini. Berapa perempuan Indonesia yang terancam hukuman di luar negeri? Berapa? Kita jangan bangga dengan kita pemberdayaan perempuan, tapi perempuan Jawa Barat dihinakan di tempat lain. Kita ubah mindsetnya. Kita tidak boleh kelihatan gagah, tapi kita gagah. Karena apa? Kegagahan Gedung Sate ini sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah adanya di mana? Di seluruh wilayah Jawa Barat tidak ada lagi perempuan Jawa Barat yang mengalami ancaman hukuman mati di luar negeri. Tidak ada lagi ada perempuan-perempuan Jawa Barat yang direndahkan. Gak boleh. Kenapa? Saya mau ke Jawa Barat, garulis. Nah, stigmanya jelek. Garulis. Anda pernah nggak? Saya mau pergi ke Jogja, perempuan Jogja garulis. Nggak pernah kalimat itu. Karena di Jogja ada ini kebudayaan, ada ini. Saya mau pergi ke Bali, nggak ada itu. Perempuan Bali garulis, nggak ada di otaknya, nggak ada. Yang ada adalah laut, pantai, kebudayaan. Saya mau pergi ke Lombok, laut, pantai, kebudayaan. Tetapi ketika ke Jawa Barat, garulis orang Jawa Barat, konotasinya menjadi negatif. Saya ingin suatu saat, saya ingin ke Jawa Barat. Perempuan Jawa Barat pinter-pinter, hebat-hebat, punya integritas. Kita rubah mindset itu. Mindset itu akan berlangsung, terakhir. Kita rubah mindset orang. Ketidakpercayaan pada seragam. Saya kasus pembagian bantuan di Bogor. Kabitnya itu nggak mungut, dan saya yakin. Kabitnya itu enggak, yang mungut tuh KKSU. Kecil, 200.000 sampai 250.000, tapi rame zaman sekarang. Sudah dijelasin nggak mungut juga, publiknya tetap nggak percaya. Kenapa? Karena terlalu identik kalau pakai baju dishub itu pasti pungutan. Kan Brian, apakah harus dirubah seragamnya? Itu karena apa? Peningkatan jejak masa lalu. Untuk itu kan merubah image.
Terbeda ti lalaki nulis kanyahoan ku pamajikan anak. Susah. Jujur we eta teh babaturan diajak ngobrol babaturan di kantor na asli eueuh naon. Pamajikan keukeuh terpercaya, aing mah. Boleh lah, tepuk tangan boleh lah. Tapi kalau urusan ketidakpercayaan hari ini bukan hanya milik laki-laki, perempuan pun banyak yang tidak bisa dipercaya. Bukan. Karena sudah setara kan. Laki-laki perempuan itu sudah setara. Laki-laki punya potensi menyimpang, ya perempuan juga punya potensi. Tapi di Jawa Barat ini ada 1% laki-laki yang tidak pernah menyimpang dan setia pada istrinya, bahkan sayang banget. Ada 1%. Apakah itu sekda, apakah itu Balindas? Bukan. Laki-laki yang penyakitnya stroke dirawat di rumah sakit. Itu setia pada istrinya dan sayang banget sama istrinya karena dia membutuhkan kasih sayang istrinya. Nah, ini kita mindset. Nah, untuk itu saya ingin sekarang tuh mencoba untuk mindset. Jangan Anda pakai seragam gitu. Anda pakai seragam. Oke. Dinas ini. Begitu Anda di jalan nyebelin orang, itu masuk ke otak orang, goblok dah dinas etata. Hati-hati berseragam. Pakai seragam tuh ada untungnya kalau baik, citranya sangat baik. Tapi kalau jelek bisa rusak. Baju korporat dipakai bisa rusak. Berimage, branding. Tapi kalau orang sudah percaya pada brandingnya, pada packagingnya, walaupun bohong, tetap percaya. Kan banyak orang yang percaya merek ilmu, namun tidak cager. Rumah sakit ini kalau berobat ke situ pelayan dokternya hebat-hebat dan maut ayah. Tapi orang tidak akan mempermasalahkan. Kenapa? Karena sudah dianggap paripurna, itu sudah maksimal. Maut takdir Gusti Allah. Tapi lain lagi kalau meninggalnya di rumah sakit rujukan pertama. Pasti diomongin kemana-mana paes ya. Ini branding Pak. Tetapi hati-hati juga, belum tentu yang punya branding itu benar. Bisa jadi kita percaya pada branding A ini sudah kita pakai, dan bisa jadi belum tentu juga kita benar bahwa apa yang digunakan itu benar sesuai standar, belum tentu juga. Nah, untuk itu yang paling penting adalah kalau sudah terbranding harus terpercayakan. Nah, kemudian pada akhir lakukan tindakan-tindakan yang nyata. Saya senang kalau ada pegawai Pemprov kesiangan. Masuk ke kantornya jam 9. Kemudian ditanya, kenapa kesiangan? Dimarahin. Tetapi ternyata di jalannya itu nolong orang. Ternyata di jalannya itu bantuin anak masuk sekolah karena sama ibunya bertengkar, anaknya di jalan, anaknya nggak mau ke sekolah karena belum bayaran. Anda mengadvokasi mengantar ke sekolahnya, bagi saya itu jauh lebih hebat dibanding masuk tiap hari tapi tidak punya produksi. Sehingga saya selalu menerapkan masuk kerja bukan ukuran kehebatan ASN, tapi ASN ukurannya adalah kemampuan dia mengeksekusi setiap problem dan menjadi problem solving di lingkungan masyarakat. Kenapa? Masuk kerja bisa jadi tiap hari masuk kerja banget rajin, bisa jadi beban kantor. Kenapa? Di kantor main wae internet, ngabisin listrik, ngabisin kuota, bisa jadi. Terus kemudian jatah makan minumnya tidak terus-terusan bukan enak, bisa. Jadi sudahlah, kita masuk ke era digitalisasi, di mana di era digitalisasi itu mulai membangun basis produksi. Nah, untuk itu begini, ini saya gerakan ini tadi malam sudah diumumkan terhadap bupati wali kota di seluruh Jawa Barat terhadap sekda. Mari kita bangun kepekaan sosial di Jawa Barat. Generasi di Jawa Barat sangat tinggi, angka kemiskinannya sangat tinggi. Bank Emok, bank kelilingnya juara nomor 1 di Indonesia. Dan banyak orang yang bunuh diri dalam bank Emok. Kenapa? Pola hidupnya boros, nganjuk, motor nganjuk, kulkas nganjuk.
dan tidak menjadi kebutuhan. Orang desa boga kulkas jeung naon? Unggal boga tukang sayur ngaliwat. Akhirnya di kulkasnya diisinya cuma ciherang mungkul. Kan kenapa? Daerah dingin pakai AC, itu kan. Nah, kemudian belum waktunya pakai motor, dikasih motor, sudah pakai knalpot standar, kasih knalpot bro, malasnya luar biasa. Kami kita malas. Saya contoh ya, saya tadi pagi ini saya marah. Kenapa? Saya nolong orang yang suaminya kena kanker. Saya kagum banget sama ibu itu karena dia mendampingi suaminya dengan setia sampai di kemoterapi segala macam. Saya urus besarnya sebesar ini dan dia tetap setia pada suami. Akhirnya karena dia suaminya meninggal ketemu saya, kemudian udah Bu kerja di tempat saya. Saya tempatin di kantor ex-Kresidenan Purwakarta, saya nyebutnya adalah sekarang Balai Listrik Batuga. Nah, kalau gitu di situ kerjaannya kurang, kerja aja di rumah saya. Tadi pagi dia nggak mau, pengen tetap di situ biar dekat ke rumahnya. Ya sudah, berarti manja. Padahal kalau dekat rumah saya serba gratis, nginep gratis, makan gratis, anak-anaknya bisa disekolahin. Tapi nawarnya terlalu banyak, sudah nggak punya apa-apa. Artinya bahwa problem orang Jawa Barat itu adalah bukan bertarung. Itu harus diubah. Nah, saya ingin nyelesain ini. Bagaimana nyelesain ini? Kita ingin punya sumbangsi. Kita ingin punya hubungan emosi antara yang diberi dengan memberi. Ya oke, kita udah ngumpulin zakat ya. Tapi kan kita tidak tahu zakat itu di mana saja, pada siapa saja. Kan Anda tidak tahu. Untuk itu saya minta Pak Sekda, seluruh pegawai Pemprov yang bayar zakat harus diberi laporan penggunaan uang yang digunakan. Saya pengen ada judulnya. Si A dipotong bayar zakat. Zakat si A ini beruntukan untuk A. Lokasinya di sini, nama penerimanya ini. Si B ini, lokasinya ini, nama penerimanya ini. Sehingga suatu saat dia bisa berkunjung ke situ, kemudian oh ini orang yang dibantu oleh zakat saya. Saya pengen begitu. Sama dengan uang pajak, saya pengen begitu. Kalau enggak, kita curiga terus, potong zakat, potong zakat. Dan saya nggak mau dibilang ini bantuan gubernur. Bukan, saya bilang. Bukan bantuan gubernur, ini bantuan Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat. Dan bukan dari bajisnya, ini adalah dari pegawai Provinsi Jawa Barat yang dipotong dalam setiap bulan. Dengan satu catatan, tidak boleh uang itu digunakan untuk kepentingan politik. Clear saya, dari dulu saya nggak pernah. Kenapa? Jakarta, Jakarta. Jangan dibikin acara bantuan Bapak Gubernur Jawa Barat. Aisyah, siapa makan mobil jadi ongkos? Enggak, umumin. Dan nanti harus per unitnya, nanti sistem manajemennya harus lihat. Makanya dijelasin. Saya bilang amilinnya berapa? 12,5%. Oke, nggak boleh lagi tambah dana operasional. Tapi kalau kurang, amilinnya naikin aja, nggak ada masalah. Asal sesuai aturan. Nggak boleh lagi. Jangan sampai sudah dapat dana amilin dikasih bantuan operasional dari provinsi. Nggak boleh. Ini penting, karena Pak, saya nggak mau politisasi di situ. Pak Deddy kelihatan santrinya, ciri kesantrian Pak Deddy, Jakarta aja dikasih biaya operasional 50 miliar. Dari mana santri dasarnya itu? Saya ingin dikatakan Pak Deddy santri mengajarkan hak syariat Islam ketika orang-orang Jawa Barat gak ada yang lapar, orang-orang Jawa Barat pada sekolah, jalannya pada bagus, rumah-rumahnya pada terurus, semua hidupnya bahagia, meninggalnya pun di rumah sakit tulis surat buat gubernur. Terima kasih Pak, saya sudah sampai pada puncak pengobatan yang tertinggi di rumah sakit ini. Saya lihat saldo argo rumah sakit sudah mencapai 120 juta, 130 juta. Tetapi ternyata rupanya penyakit saya sulit disembuhkan. Dan saya harus menyebut takdir kematian ini dengan penuh kebahagiaan. Karena negara sudah hadir. Pada saat saya sakit, saya doakan seluruh jajaran Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota, dokter dan para medisnya bahagia dan keluarganya sejahtera. Izinkan saya menghadap Allah dalam keadaan bahagia karena negara ngurus saya. Bisa, bisa. Tanggal 17 ada bayi kembar siam, guru honorer di Tasik, dioperasi dengan biaya 1 miliar rupiah free dari Rumah Sakit Hasan Sadikin karena saya berkomunikasi dengan menteri. Selesai, penting. 1 miliar dari mana? Sudah. Ini penting. Oh, negara hadir. Oh, provinsi hadir. Oh, menteri hadir. Oh, negara hadir. Negara hadir, negara hadir.
Untuk itu, apa sih Bro? Di antara kita ini, banyak yang nggak punya ibu. Sudah meninggal ibu. Sudah meninggal bapak. Terus kemudian kita ingin selalu beri. Saya ingat dalam kaidah-kaidah yang diajarkan ibu saya. Kalau mie sudah tidak ada, maka kamu tidak boleh berhenti untuk memberi pada mie. Walaupun saya tidak pernah meminta. Pada siapa kita memberi? Pada orang yang sebaya ibu kita. Dan kecintaan dan kerinduan pada seorang ibu akan senantiasa hadir dalam setiap masa. Tempat kehadiran itu bukan hanya hadir menjadi sebuah romantika yang mengenang masa lalu dalam narasi-narasi cerita di media sosial yang tanpa makna kalau kita tidak buat aksi nyata. Saya ingin apa yang saya rasakan dirasakan oleh semua ASN di seluruh Jawa. Apa itu? Memberi tidak akan pernah mengurangi. Lakukan ini. Apalagi pada orang tua yang sebaya dengan ibu kita. Maka mulai 11 April saya nanti di Cianjur, saya ngajak pada semua ASN baik pejabat maupun non pejabat. Tapi ikhlas saja, kalau terpaksa jangan. Cari ibu-ibu yang usianya 55 ke atas, yang tidak punya kemampuan, jadikan ibu asuh kita semua. Yang dalam setiap bulan pada waktu rileks kita berkunjung ke rumahnya, bertemu dengan dia, sekedar bertanya. Berilah dia sesuatu, mau 50.000, mau 100.000, mau ganti dengan makanan, mau ganti dengan mie instan, ya terserah, ikhlas. Saya hidup sampai pada puncak di sini, itu tidak pernah terlepas dari doanya kaum ibu. Ibu-ibu yang tidur di bawah pohon beringin di sebuah makam dengan rumah terbuat dari plastik sampai meninggal, itu saya urus. Karena saya mengingatkan pada ibu saya. Ibu yang dibuang oleh anaknya setelah warisannya dijual, kemudian dibuang di pinggir rel kereta api dalam gubuk kecil. Dia sudah BAB di situ, dia makan, baunya sudah sangat luar biasa menyengat. Saya mengurusnya sampai meninggal. Seluruh kenangan itu menjadi kehidupan yang romantis